Hai semuanya, welcome to my channel. Kali ini aku mau sharing tentang cerita persalinan aku kemarin. Alhamdulillah berhasil melahirkan normal walaupun dengan berat badan bayi yang lumayan besar. Nah, gimana cerita lengkapnya? Simak videonya sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, jadi HPL aku itu tanggal 30 Juli 2021. Itu HPL berdasarkan hitungan HPHT. Dan aku sudah dikasih tahu sejak awal kehamilan. Jadi mulai usia 36 minggu itu atau awal Juli itu kita udah mulai cek kandungan secara rutin per minggunya. Kalau sebelumnya kan cuma per bulan ya. Itu udah mulai setiap minggu kita cek rutin kandungan di tempat yang memang kita rencanakan untuk menjadi tempat bersalin kita. Usia 36 minggu itu tuh atau awal Juli itu pas waktu USG udah ada indikasi bayi besar, udah dikasih tahu kalau ini beratnya udah sampai segini aja ya, kalau bisa jangan makan yang manis-manis lagi, dikurangin. Ininya itu waktu awal Juli atau usia 36 minggu. Nah, itu terus habis itu minggu depannya kita cek lagi tuh di usia 37 minggu. Nah, itu tanggal 14 Juli, kalau nggak salah 14 Juli ya. Itu kita USG yang terakhir kalinya ternyata. Karena ternyata HPL kita itu maju 2 minggu. Dari yang sebelumnya itu tanggal 30 Juli menjadi tanggal 19 Juli atau di usia 38. Nah, jadi usia 37 minggu akhir itu kita USG itu berat badan bayinya udah 3,4. Jadi Bu Bidanya itu udah wanti-wanti banget, stop karbo, stop gula, bener-bener stop ya Mbak. Pokoknya jangan makan yang manis-manis lagi atau makan karbo lagi karena udah segini dan usia masih 37 minggu. Nanti takutnya over gitu. Jadi nanti susah kalau mau melahirkan normal. Ya udah tuh, tanggal 14 itu aku bener-bener stop gula. Walaupun untuk karbo jujur masih makan nasi sih, cuman dalam porsi yang dikit banget. Demi ikhtiar biar berat badan bayinya stabil gitu, atau dengan kata lain tuh bisa lancar aja lahiran normal. Tapi ternyata tanggal 19 Juli itu paginya udah ada tanda-tanda. Dan sebelumnya itu pas waktu kita periksa ke bidan tanggal 14 Juli itu malah bidannya itu selain bilang stop karbo, stop gula, itu juga bilang mulai ini aja induksi alami. Cuman nggak dibilangin induksi alami itu yang gimana, seperti makan nanas ini itu tuh nggak dibilangin, cuman ini aja diikhtiarin aja Mbak biar segera keluar. Itu caranya gimana? Kalau berdasarkan bidan aku itu menurut beliau lebih ke bermain kepikiran aja. Jadi pikirannya harus tenang, harus pede, harus yakin sama Allah, harus yakin sama diri sendiri kalau insya Allah bisa lahiran normal dengan sehat dan semuanya baik-baik saja. Intinya aku lebih disaranin untuk ngolah pikiran sih daripada makan ini, melakukan ini itu kayak gitu. Nah, tapi kan kita bisa belajar sendiri ya, induksi alami itu apa aja, makan apa aja, melakukan apa aja. Nah, itu aku mulai searching tuh kira-kira apa aja nih yang benar-benar bisa untuk macu induksi alami. Nah, salah satunya kan nanas, makan nanas itu tanggal 18 pagi itu aku mulai makan nanas tuh 18 pagi. Malamnya itu aku mulai ngerasain tanda-tanda mau persalinan, kayak udah mulai gelisah. Kalau aku sih ngerasanya ada feeling sih malamnya itu tuh udah mulai gelisah, perut nggak enak, udah mulai nggak enak lah. Terus tuh durasi frekuensi pipis tuh udah sering banget. Dari yang sebelumnya tuh mungkin cuman ya setengah jam sekali, itu nggak tahu deh berapa kali, dari jam 6 sore maghrib sampai jam 12 malam itu aku nggak tahu udah pipis berapa kali. Dan kamar mandi kita itu berada di lantai bawah dan kamar kita di atas. Jadi dari maghrib sampai jam 12 malam itu aku naik turun tangga tuh entah sudah berapa kali, mungkin belasan kali ada kali. Nah, ternyata bener jam 12 malam itu kita baru bisa tidur. Ternyata aku bangun jam 2 pagi itu sudah ada lendir darah. Yang itu termasuk salah satu tanda persalinan yang jelas gitu. Nah, setelah jam 2 pagi itu bangun, aku
ngomong nih sama suamiku kalau udah ada lendir darah gitu kan, kayaknya udah deket deh, malah kayaknya hari ini feelingku tuh gitu. Karena kan bisa jadi sebenarnya kan itu cuman salah satu sinyal aja, bisa jadi besok atau bisa jadi lusa, tapi nggak tahu kenapa kayaknya feelingku tuh kuat banget, kayaknya hari ini deh gitu. Cuman jam berapanya kan ya kita belum, kayaknya makin kenceng, dan aku minta suami untuk udahlah yuk ini aja, berangkat aja ke Bu Bidannya gitu kan. Terus ya udah jam 10 itu kita berangkat. Nah itu salahku juga, aku tuh nggak ngitung kontraksi. Jadi semua ilmu yang aku pelajarin selama hamil, yang misalnya kontraksi ke tempat persalinan itu, kalau kontraksi sudah 5 menit sekali, berjalan selama 1 menit, terpantau selama 1 jam, itu aku nggak ngitung karena udah nggak bisa, udah susah. Itu salahku juga sih, nggak ngitung, karena sampai tempat bersalinnya itu ditanyain lah sama mbak perawatnya, kontraksinya udah berapa menit sekali mbak. Aku bilang aku nggak ngitungin mbak, pokoknya aku cuman ngerasain udah mulai sakit-sakit gitu. Terus akhirnya ya udah di VT dulu, dicek, ternyata baru pembukaan 2 longgar, mau 3. Terus akhirnya disaranin untuk ini aja, untuk nginep aja gitu kan. Itu jam 10 ya, sekitar mau setengah 11 siang lah. Terus jam 3 sore itu dicek lagi, ternyata udah pembukaan 3. Lama banget, termasuknya lama sih. Penambahan pembukaannya itu jam 3 sampai maghrib. Itu ya aku masih di ruang rawat itu tuh aku cuman bisa main gimbal, terus jalan-jalan muterin kamar, itu aja sih buat mempercepat bukaan. Nah waktu maghrib itu tuh benar-benar di luar dugaan banget. Aku tuh muntah, banyak banget muntah, semua isi perut tuh keluar semua. Dan setelah itu dimakanin tuh udah nggak bisa, karena emang kontraksinya udah makin sering kan. Terus akhirnya bilang ke Bu Bidannya, akhirnya dikasih obat untuk menghentikan muntahnya itulah. Terus dicek lagi itu tuh jam 8. Iya jam 8 itu dicek lagi udah pembukaan 5. Baru pembukaan 5 sih, jadi dari 2 ke 3 itu lama, 3 ke 5 juga termasuknya lama. Terus pas udah pembukaan 5 itu, aku udah makin ini lagi, rasanya udah makin gak karuan lagi, semua isi perut keluar. Dan aku udah susah makan tuh, jadi kayak seolah-olah udah nggak ada tenaganya. Sampai suami tuh tanya gimana, masih kuat nggak, masih mau mengupayakan normal nggak, intinya gitu. Ya aku cuma bilang bismillah, karena memang ya pertimbangan lain. Bu Bidannya itu bilang, mbak kalau bisa diusahakan dimindsetkan lahiran di sini ya, karena kalau harus rujuk ke rumah sakit itu susah nyarinya, karena memang COVID tuh lagi tinggi-tingginya di Jogja. Jadi kayak karena sebelum aku itu juga ada ibu-ibu bersalin yang dirujuk gitu, karena suatu alasan akhirnya dirujuk. Nyari rujukannya tuh susah banget, sampai berapa jam gitu tuh baru dapat rumah sakit rujukannya gitu. Nah jadinya karena udah dimindsetin begitu sama Bu Bidan, akhirnya udahlah bismillah aja, insya Allah bisa lahiran di sini. Bu Bidannya pun juga kan udah tahu kan ya riwayatku yang bayi besar, pokoknya nanti ngedennya harus kuat ya mbak, pokoknya harus strong kayak gitu kan. Tapi Bu Bidannya nggak nakut-nakutin kalau soalnya ini bayi besar harus kuat gitu, nggak, pokoknya motivasi aja kayak gitu. Ya aku sih mikirnya itu motivasi yang diberikan ke semua ibu-ibu kan, ke semua ibu-ibu yang mau melahirkan lah. Nah terus jam 8 itu dicek udah pembukaan 5 jam 8. Terus akhirnya setelah itu baru disuruh pindah ke ruang bersalin, karena katanya biasanya kalau udah pembukaan 5 itu ke pembukaan lengkapnya cepat gitu. Jadi ya udah aku, suami dan ibu mertuaku pindah ke ruang bersalin semuanya. Nah di ruang bersalin itu beneran ternyata bener-bener kontraksinya udah nggak tahu berapa menit sekali, mungkin pokoknya udah sering banget, udah sakit banget. Terus akhirnya jam 10 itu intinya Bu Bidannya tuh kalau belum pembukaan lengkap jangan ngeden ya mbak, jangan ngeden kayak gitu. Dan jadi aku cuma bisa atur nafas, jadi bener-bener nafas itu kunci teman-teman. Jadi tuh selama aku menunggu dari pembukaan 7 ke pembukaan lengkap itu, kayak keinginan buat ngeden tuh udah kuat banget. Cuman aku dipandu sama mbak perawatnya, tarik nafas yang dalam banget, keluarin lewat mulut. Intinya siap kontraksi datang tarik nafas yang panjang. Jadinya siap kontraksi datang aku tuh cuma bisa ya Allah meluk suami kenceng banget, sama fokus banget, pikirannya tuh fokus ke nafas, bisa nafas panjang kayak gitu. Itu aku lakuin sampai pembukaan lengkap. Nah akhirnya pas pembukaan lengkap, Bu Bidannya datang, ternyata dicek udah pembukaan lengkap. Aku dipersilakan mengejan sekuat-kuatnya,
dengan nafas yang sepanjang-panjangnya, yang sebisa aku lah itu, plus dengan tenaga yang semaksimal mungkin gitu. Akhirnya bismillah, itu tuh udah naturally banget sih. Kalau yang aku rasain itu melahirkan itu naturally gitu. Jadi emang kayak ada kekuatan yang ngebantu kita ya, yang pasti kekuatannya dari mana lagi kalau bukan dari Allah kan. Intinya tuh tenang aja dan relax, dan dukungan orang-orang di sekitar itu penting banget. Dukungan suami, dukungan orang tua, ini dukungan orang-orang yang menemani kita waktu persalinan itulah. Nah jadi juga ngedennya pun ada caranya gitu. Jadi setelah bayinya keluar, aku tuh dipuji sama bidannya. Padahal kan bayi besar, bayinya itu 3,8 kilo, gede banget, termasuknya besar. Dan bu bidannya tuh bilang, ini kok ngedennya pinter gitu kan. Ternyata ya alhamdulillah, sebelumnya itu aku dengerin itu YouTube-nya Bidan Kriwil tentang tips mengejan. Jadi mengejan itu teman-teman, kita itu memang harus ngejen, dorong sekuat-kuatnya pada saat kontraksi datang, cuma pada saat kontraksi datang. Jadi kalau pas kontraksinya nggak datang, nggak usah ngeden, istirahat aja dulu, tarik nafas, kalau masih bisa minum ya minum dulu. Nah itu yang aku lakuin. Jadi bener-bener aku dorong sekuat-kuatnya tuh saat kontraksi datang. Nah waktu babynya udah keluar tuh ya Allah, rasanya itu ringan banget, kayak serasa dunia itu ringan karena udah keluar gitu, udah lega kan, udah lega. Dan aku dapat apresiasi dari bidannya, dari suami, dari orang tua. Jadinya tuh rasanya ya alhamdulillah lah pokoknya. Terus habis itu tuh kenapa berat badan bayiku bisa besar 3,8? Ini cuman asumsi kita aja ya, aku dan suamiku, karena mungkin tuh kemungkinan besar karena kurma. Jadi waktu di pertengahan kehamilan atau trimester 2, masuk trimester 2, aku tuh habis rendah 9, berapa gitu kan. Nah dari dokter tuh nyaranin ini, terus aku juga tanya ke teman-teman aku yang ada riwayat habis rendah. Nah banyak yang nyaranin itu kurma, salah satunya kurma. Akhirnya tiap hari aku tuh makan kurma, dan itu pun caranya double itu maksudnya malam itu aku bikin air rendaman kurma. Jadi aku rendem, dibikin air nabis, paginya aku minum airnya buat buat sarapan. Nah buah kurma rendamannya itu aku bikin jus susu kurma, jadinya kan double ya. Dan itu aku lakuin bener-bener tiap hari selama berapa bulan nggak tahu deh, sampai HB ku normal, sampai HB ku tuh 12, berapa gitu, aku baru berhenti. Jadi ya mungkin salah satunya karena itu. Cuman positifnya, kabar baiknya, kurma itu memang menambah tenaga waktu persalinan. Nah aku ngerasanya mungkin salah satu tenagaku waktu persalinan itu, selain datangnya dari Allah, itu juga yang kedua tuh dari kurma itu. Karena emang bener-bener setiap hari konsisten dalam hitungan ganjil dan double gitu. Double tuh maksudnya melalui air nabis sama melalui jus kurma. Bahkan kadang masih aku cemilin juga, jadi kan double kan makan kurmanya itu. Jadi ya aku sih nggak ada nyesel-nyeselnya, nggak apa-apa lah. Berat badan bayi besar, jahitan banyak, it's okay lah, yang penting semuanya sehat. Aku bahkan lahirannya alhamdulillah lancar, terus juga anakku sehat, aku sehat. Kalau cuman luka jahitan ya nanti bismillah insyaallah bisa sembuh gitu. Nah segitu dulu video dari aku tentang cerita lahiranku, proses persalinan normal dengan berat badan bayi besar yaitu 3,8 kilo. Intinya untuk teman-teman yang mau melahirkan, semangat ya, walaupun ada indikasi mungkin berat badan bayi besar atau apapun, tetap semangat, tetap minta ke Allah dimudahkan, dilancarkan semuanya proses persalinan teman-teman sebagaimana yang teman-teman selalu doakan dan inginkan. Dan yakin kalau pertolongan Allah itu ada, nyata, dan benar-benar hadir saat kita semua melakukan persalinan di ruang bersalin. Nah sekarang ini anak aku udah umur 1 bulan, udah 1 bulan ini, alhamdulillah sehat, aku juga sehat. Dan insya Allah semoga semuanya teman-teman juga sehat ya. Semangat yang mau melahirkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.